Selamat pagi semuanya. Masih ketemu dengan saya di sini, masih di channel yang sama, Novi Mustika. Oke, jangan lupa subscribe ya dan nyalakan selalu notifikasinya supaya Anda selalu dapat updatean video-video terbaru ya, supaya tidak ketinggalan. Nah, channel ini banyak memberikan Anda di sini kalau tidak soal-soal materi pelajaran sekolah dan info-info tentang dunia pendidikan. Karenanya kalau supaya di sini Anda merasa ingin misalnya memerlukan ya, dan kemudian Anda tidak ingin ketinggalan dari info-info yang saya berikan, jangan lupa subscribe. Oke, nah seperti yang kemarin-kemarin saya jelaskan ya. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang sosiologi materi untuk kelas 10 IPS. Oke. Nah, dalam pelajaran kali ini masih di bab tentang penelitian sosial. Oke, apa pentingnya Anda mempelajari bab ini? Ingat, penelitian sosial itu nanti ketika kalau misalnya Anda pertama akan menghadapi ujian, kan sampai dengan kemarin ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri ya, kemarin pun ketika UNAS segala itu materi tentang penelitian sosial ini mengambil porsi yang cukup banyak. Ya, jadi Anda betul-betul harus menguasai. Kemudian masih ditambah lagi ketika nanti Anda melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu di universitas ya, Anda akan menghadapi hampir selalu menghadapi tentang penelitian. Karenanya ini pelajaran ini bermanfaat untuk sampai dengan jenjang-jenjang yang lebih tinggi ya, jenjang-jenjang pendidikan Anda yang lebih tinggi nantinya. Oke. Nah, kalau kemarin saya bicara tentang macam-macam data ya, ini saya juga masih bicara lagi tentang data. Ingat, data memegang peranan penting dalam penelitian ilmiah. Mengapa? Karena penelitian ilmiah itu satu sifatnya harus mengungkap fakta. Ini penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah memiliki metode, rangkaian metode tersendiri, urutan metode tertentu di mana kita ini mengungkap sesuatu yang bersifat fakta atau ada atau nyata ya, di mana kejadian tersebut benar-benar bisa kita rasakan dengan indera kita, entah itu penglihatan, pendengaran, perasaan dan sebagainya. Jadi benar-benar kejadian itu ada. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah bersifat logis, ditangkap dengan logika sesuai dengan ciri sosiologi itu sendiri, salah satunya adalah empiris ya. Jadi tidak hanya sekedar nyata tetapi masuk akal. Nah, di sini ciri khas dari penelitian ilmiah adalah salah satunya tadi untuk mengungkap fakta diperlukan data yang akurat. Karena sekali lagi data itu sangat penting ya. Karena dengan data lah membuktikan berarti apa yang Anda kemukakan itu benar adanya. Ya, nah kemarin saya sudah bicara tentang macam-macam data ya, atau jenis-jenis data, terus kemudian bagaimana teknik pengambilannya dan sebagainya. Nah kali ini kita sampai kepada subbab tentang teknik pengolahan data. Oke, teknik pengolahan data. Nah sebelumnya seperti yang sudah pernah saya singgung, Anda kalau melakukan menyajikan penelitian, hasil penelitian itu bisa mengambil salah satu dari dua jenis penyajian. Bisa penelitian Anda itu bersifat kualitatif ya, dimana kalau kualitatif itu Anda menggunakan sedikit ya, atau bahkan mungkin bisa dikatakan tidak sama sekali menggunakan data berupa angka atau pakai statistik. Untuk kualitatif tidak menggunakan itu ya. Tetapi di sini Anda mengungkapkan pendapat. Lah tentu yang namanya pendapat itu untuk mendukung supaya orang lain menyetujui pendapat Anda dan mendukung kira-kira bahwa pendapat Anda itu benar adanya, Anda tetap menyajikan data. Cuma nanti ketika penyajiannya biasanya Anda lakukan dengan menceritakan berupa narasi, deskripsi dan sebagainya ya. Tetapi kalau untuk kuantitatif, nah baru Anda menggunakan porsi banyak
angka dalam penelitian Anda. Ya, bisa dengan cara data-data statistik dan sebagainya. Nah, melihat begitu berbedanya antara sifat kualitatif dengan kuantitatif, maksud saya begitu berbedanya sifat penelitian kualitatif dan kuantitatif, maka diperlukan teknik-teknik pengolahan data yang berbeda. Ya, nah sekarang saya akan mulai dulu dengan kalau misalkan Anda mau melakukan penelitian atau menyajikan penelitian ilmiah secara kualitatif. Nah, kualitatif itu di sini bagaimana cara teknik pengolahan datanya. Nah, tadi sudah saya katakan ya, namanya kualitatif. Itu berarti Anda sedikit yang namanya menggunakan angka. Ya, berarti di sini Anda dituntut untuk memiliki kepiawaian, memiliki keahlian, keterampilan, bagaimana Anda berpendapat dan bisa dan mampu meyakinkan orang lain untuk menyetujui pendapat Anda. Oke, jadi tetap yang namanya data itu diperlukan. Lantas bagaimana cara mengolah data untuk penelitian kualitatif? Ini urutannya. Pertama, ya, selalu Anda lakukan yang namanya reduksi. Oke, ini adalah tindakan pertama. Apa itu reduksi? Reduksi itu artinya pengurangan. Nah, pengurangan data. Begini maksud saya ya. Kalau misalnya data kuantitatif yang namanya pengurangan itu mudah saja. Anda tinggal buang ya yang namanya data-data biasanya dari hasil kuesioner yang sekiranya itu tidak lengkap diisi, yang mungkin itu tidak cukup valid atau mungkin diisi dengan ya secara main-main ya barangkali dengan responden Anda. Jadi itu tidak layak untuk digunakan sebagai suatu data. Lantas bagaimana dengan kualitatif? Tadi kan kalau kualitatif Anda tentu menyajikannya ketika Anda memperoleh datanya kan tidak mungkin dengan cara survei ya kan. Anda bisa lakukan dengan cara wawancara. Anda bisa lakukan dengan cara observasi atau pengamatan. Loh, lantas apa yang Anda kurangi atau apa yang Anda reduksi? Nah, ingat yang namanya data yang Anda tulis ketika Anda mewawancarai seseorang ya. Misalnya Anda hanya bertanya begini. Bagaimana pendapat Anda ya tentang kejadian tersebut? Ini tergantung dari orang yang Anda wawancara. Kalau orang yang Anda wawancara itu hanya menjawab singkat, oke, saya senang dengan kejadian itu, saya tidak senang dengan kejadian itu, atau mungkin dengan alasan pendek, saya senang dengan kejadian itu karena kejadian itu menguntungkan buat saya. Misalnya, kalau hanya sesingkat itu barangkali mungkin tidak terlalu merepotkan. Cuman kadang-kadang ada kan ketika kita itu mewawancarai orang, ini orang suka bicaranya itu berpanjang lebar, bahkan kadang-kadang itu sampai di luar konteks pertanyaan Anda. Ya, jadi dia tadi itu bercerita tentang tentang ini senang dengan adanya kejadian tersebut, terus kemudian merembetnya sampai kemana-mana. Mungkin dia senang itu dia memiliki pengalaman apa sebelumnya, yang di sini dia merasa diuntungkan dengan adanya kejadian tersebut. Nah, yang kalau misalnya Anda menghadapi seseorang yang Anda wawancara yang seperti ini dalam menjelaskan, tentu kan tidak mungkin semua apa penjelasannya itu dimasukkan ke dalam hasil penelitian Anda. Kalau yang sekiranya tidak relevan, mesti harus Anda hilangkan, bukan? Seperti itu maksudnya reduksi. Ya, demikian juga dengan apa yang Anda amati, observasi. Ketika kita melihat suatu kejadian, yang namanya kejadian itu kalau misalnya kita mengambil data secara insidental, tiba-tiba, itu kan tidak pakai kita setting gitu ya. Misalnya Anda ingin mengamati tentang tawuran pelajar. Ini misalnya ya. Nah, apa sih penyebabnya tawuran pelajar? Mungkin Anda melihat
mungkin tempat anak muda biasanya nongkrong ya, atau apa sih kegiatan-kegiatan yang selama ini mereka lakukan kok sampai bisa menimbulkan tawuran misalnya begitu. Nah, kadangkala yang namanya Anda mengamati itu kan Anda tidak janjian kan dengan orangnya, nanti kamu harus berlaku seperti ini loh supaya nanti hasilnya itu jadi seperti ini, kan tidak seperti itu ya. Jadi kan normal, alami saja. Itu kalau mereka mau berlaku apa itu Anda tinggal tulis, Anda tinggal catat, ya kan, sesuai dengan pengamatan Anda. Tetapi ada kalanya ya yang namanya kejadian tersebut, perilaku mereka tersebut itu tidak ada kaitannya dengan penyebab mereka melakukan tawuran. Begitu ya. Jadi itu perlu Anda buang karena judul penelitian Anda adalah tentang faktor penyebab anak-anak melakukan tawuran. Kalau yang tidak sesuai Anda buang. Itu yang dimaksud dengan reduksi. Oke. Kemudian yang langkah kedua ya, langkah kedua adalah dengan penyajian. Oke. Nah ya, penyajian. Yang dimaksud penyajian di sini itu bukan berarti penelitian Anda sudah langsung jadi. Jadi dengan kejadian tadi yang Anda amati, yang Anda wawancarai, begitu Anda bagiannya yang tidak penting-penting itu Anda buang, terus kemudian hasil penelitiannya ya sudah itu. Bukan itu. Jadi yang dimaksudkan dengan penyajian itu Anda rekap lagi. Setelah data-data yang Anda buang tadi, itu Anda tuliskan lagi. Anda tuliskan lagi, Anda rekap, terserah rekapnya itu dengan cara metode apa ya. Itu yang sekarang data yang bersisa. Data yang bersisa itu kira-kira cukup relevan nggak dengan penelitian Anda? Itu yang dimaksud menyajikan. Jadi masih berupa data setengah matang ya, jadi belum berupa hasil penelitian Anda finish, bukan ya, bukan final ya. Nah tetapi Anda lakukan masih Anda tulis ya, Anda uraikan kembali kira-kira setelah dibuangin data-data yang nggak penting tadi, masih sekiranya ini yang sisa itu apakah masih relevan atau masih ada perlu yang dibuang lagi atau ada yang perlu diperjelas lagi dan sebagainya. Itu yang dimaksud menyajikan. Atau kemudian kalau itu Anda justru tertarik dengan data itu, cuman sayang sekali pada saat itu responden Anda atau orang yang Anda wawancarai itu kok tidak menceritakan detail tentang hal tersebut, sedangkan Anda ternyata membutuhkan informasi tersebut. Inilah langkah ketiga yang perlu Anda lakukan, yaitu Anda perlu verifikasi. Nah, verifikasi itu lebih kurang ya sama dengan Anda mengecek ulang ya apa yang informasi yang Anda dapatkan tadi dari orang yang Anda wawancarai, ataukah dari observasi, ataukah dari penelitian yang Anda ambil datanya itu dari pustaka atau dari bacaan atau hasil dari penelitian orang lain. Nah itu ketika Anda ingin apakah betul ya data yang ini masih relevan nggak kalau misalnya mau saya pakai sampai dengan sekarang kira-kira, karena kebetulan saya ingin meneliti topiknya sama tetapi beda waktunya. Kalau penelitian yang saya ambil dalam penelitian sebelumnya itu kebetulan waktunya berbeda, kondisinya berbeda, ya tempatnya berbeda. Kalau yang sekarang ini di sini saya mengalami dengan kondisi yang sekarang. Kira-kira apakah penelitian itu, hasil penelitian itu andaikan mau saya pakai masih relevan enggak ya? Nah, itu saya perlu cross check ke orangnya yang melakukan penelitian tersebut ya. Saya melakukan cross check kebenaran, itulah yang disebut verifikasi. Atau kalau ketika Anda mewawancarai ya, Anda tadinya mau mewawancarai seseorang, orang itu hanya menceritakan sekilas saja tentang suatu hal ya ternyata yang dimana Anda di sini ingin tahu kebenarannya lebih ya tentang hal tersebut. Nah, Anda bisa datangi lagi ya orang yang Anda wawancara itu. Saya minta tolong untuk dijelaskan kali ini yang ini tentang detailnya seperti apa, itu verifikasi. Atau kalau tidak begitu, ketiga adalah ketika orang yang Anda wawancarai itu memberikan Anda referensi
ya. Jadi saya mendapatkan data ini dari si A, si B, dan si C. Nah, Anda ingin cross check ya kebenarannya, maka Anda datangi yang si orang yang istilahnya yang direkomendasikan oleh orang yang Anda wawancarai itu, si A, si B, si C tadi. Apakah betul Anda mengalami kejadian seperti ini, kemudian efeknya bagaimana, faktornya waktu itu kenapa, sebabnya kenapa, itu Anda melakukan cross check seperti itu, namanya verifikasi. Itu penting Anda lakukan ya, karena ingat, yang namanya penelitian ilmiah sekali lagi adalah penelitian yang kurang lebih menyajikan kebenaran ya. Apalagi kalau informasi yang disampaikan seseorang tentang orang lain kadangkala belum tentu valid ya kan. Bisa jadi orang itu hanya mengenal si A, si B, dan si C tadi sekilas. Jadi orang yang Anda wawancarai semula itu dia hanya memberikan pendapat menurut dia, pandangan dari luar, si A, si B, si C itu seperti ini. Nah, itu kan belum tentu valid. Ketika Anda terjun langsung menghadapi orangnya langsung, nah kurang dan lebih data yang Anda sajikan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kemudian setelah melakukan verifikasi ya, barulah data yang Anda tulis kemudian atau yang Anda rancang atau Anda susun semula itu baru bisa Anda susun sampai jadi. Kemudian yang paling penting Anda tarik yang namanya kesimpulan. Nah, kesimpulan yang diambil berupa data dari data yang valid itu setidaknya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena tadi Anda menyimpulkan itu bukan tanpa penelitian sebelumnya. Oke, nah seperti itu adalah langkah-langkah teknik pengolahan data secara kualitatif. Nah, seperti yang tadi saya beritahukan ya, di sini saya akan mengemukakan tentang teknik pengolahan data baik secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Tadi sudah saya singgung di mana yang namanya kuantitatif adalah penelitian ya yang di sini menyajikannya banyak menggunakan data angka sebagai pendukung kebenaran penelitian Anda. Oke, kuantitatif itu banyak menyajikan angka yang diolah secara statistik umumnya ya untuk mendukung pendapat Anda tadi dari penelitian. Oke, lah lantas bagaimana yang namanya penelitian teknik pengolahan data secara kualitatif tadi? Nah, sebentar ya. Di sini yang namanya kualitatif karena Anda akan menggunakan statistik ya, maka di sini Anda dituntut untuk memiliki kemampuan mengolah data secara statistik ya. Seperti apa data statistik itu nanti saya akan jelaskan. Oke, ya. Urut-urutannya adalah data kuantitatif adalah satu sama yaitu dengan cara editing. Oke, ya. Editing itu hampir sama dengan yang namanya ketika penelitian kualitatif tadi. Yang namanya mengedit, Anda perlu membuang apa-apa yang tidak perlu. Jadi yang namanya reducing itu tetap perlu dilakukan. Di dalam editing ini Anda perlu melakukan satu ya, reducing ya, pengurangan data ya. Terus di sini mungkin pengurangan ya atau mengedit atau membenarkan ya mengkoreksi. Nah, mengkoreksi kembali ya data-data ya yang kurang tepat. Nah, yang kurang tepat atau kurang relevan ya, itu perlu Anda perbaiki dulu. Itu yang dimaksud dengan teknik editing. Nah, kalau yang reducingnya tadi itu adalah kalian perlu membuang data-data yang istilahnya tidak penting. Contohnya begini. Nah, untuk kuantitatif itu kan Anda melakukan penyajian data berupa angka, ya kan? Biasanya teknik pengambilan datanya adalah dengan cara melakukan survei, ya. Anda tahu survei ya. Jadi Anda membuat
membuat daftar pertanyaan ya, kemudian Anda ketik ya, setelah itu Anda perbanyak, Anda sebarkan kepada calon responden Anda untuk diisi ya. Jadi kuesioner itu ya, kuesioner itu kemudian hasilnya nanti setelah diisi sama responden Anda akan dikembalikan kepada Anda. Nah, ketika yang namanya orang diberikan kuesioner, belum tentu mereka itu ya mengisi dengan cara benar ya. Kan keunggulan dari kuesioner tidak harus Anda tunggui. Anda yang meneliti itu tidak perlu Anda tunggui ya. Karena bisa saja di sini Anda menyuruh orang lain untuk menyebarkan kuesioner Anda untuk diisi orang lain ya. Tetapi yang namanya tidak ada Anda, yang namanya punya kepentingan untuk meneliti tersebut, orang kadang-kadang ketika mengisi asal-asalan gitu ya kan, entah karena mereka terburu waktu, malas dan sebagainya, atau mungkin tidak suka dengan jenis pertanyaan yang Anda tanyakan. Bagi dia itu suatu hal yang tidak perlu dia ungkapkan dan sebagainya ya, mungkin berbagai macam faktor lah orang ya. Nah, dimana kalau misalnya seperti itu, akhirnya kuesioner yang Anda sebarkan belum tentu diisi secara lengkap, benar, dan dengan baik. Baik itu di sini tidak dengan istilahnya dengan bercandaan. Kadang-kadang orang isinya asal-asal begitu. Nah, kalau yang namanya yang isinya asal, ngisinya tidak lengkap ya, apalagi di sini yang banyak sekali kosongnya ya dan sebagainya, itu tidak bisa kita hasil kuesioner itu kita gunakan sebagai data yang valid. Itu harus kita buang. Itu harus ada reduce dulu. Setelah itu ya, kemudian Anda teliti kembali apakah pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda tanyakan tadi kepada responden itu sudah kurang lebih benar atau tidak ya, ataukah masih perlu Anda betulkan ya. Betulkan itu yang namanya Anda edit kembali. Oke, sama dengan kalau misalnya Anda mengirim tulisan ke media massa ya, tidak mungkin langsung begitu saja dimuat ya tanpa melewati yang namanya editor ya. Barangkali Anda keliru dalam menuliskan kata ya, tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, kan tidak bisa ya. Anda keliru dalam menggunakan istilah dan sebagainya ya, atau karena panjangnya ya dimana yang namanya kalau Anda menulis di kolom-kolom surat kabar itu biasanya space-nya terbatas ya. Jadi ada kalanya perlu dikurangi kalau memang terlalu panjang, asalkan tidak menyimpang dari esensi isi cerita yang Anda kemukakan. Itulah tugasnya editor, dan harus perlu diedit dulu supaya berita yang nanti disampaikan sudah jadi di media massa itu layak dibaca atau dikonsumsi oleh para pembaca. Oke, nah kemudian yang kedua, pertama tadi soal editing, kemudian yang kedua adalah soal tabulating. Nah, tabulating itu berasal dari kata tabulasi. Tabulasi itu tabel ya, tabel. Nah, tabel itu jadi begini. Tadi kan setelah Anda mengisikan kuesioner ya ke responden. Nah, setelah itu kalau sudah Anda masukkan ke tabel-tabel begini. Misalnya jumlah yang mengisi ya. Ini misalkan apa saja Anda pertanyaannya di situ. Misalkan tentang jenis kelamin ya. Di sini ya, ini laki-laki ya. Di sini ada perempuan ya. Di sini ada jumlah total ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, memudahkan Anda ketika Anda akan nantinya menyajikan data berupa statistik, perhitungan statistik. Ingat, langkah pertama menghitung data statistik selalu diikuti dengan tabel, karena dari tabel itu kita bisa mudah melihatnya. Bahkan tabel itu juga bisa merupakan hasil akhir Anda menyajikan, juga termasuk salah satu metode statistik Anda menyajikan data juga. Dengan tabel orang mudah sekali lagi melihatnya. Oh, yang Anda kirimi kuesioner itu yang jumlah laki-lakinya sekian, perempuannya sekian, usia sekian ini jumlahnya begini, yang usia segini adalah jumlahnya begitu ya. Nah, terus kemudian yang menjawab setuju adalah berapa orang, yang menjawab tidak setuju berapa orang. Sehingga ketika Anda menarik sebuah kesimpulan ya, orang lain tidak bisa, istilahnya tidak bisa, atau istilahnya data Anda bisa dipertanggungjawabkan karena itu sudah sesuai dengan data di lapangan. Sehingga orang lain kalau mau komplain atau apa ya kurang lebih nggak bisa, karena itu loh sudah ada datanya.
Seperti itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya ya, setelah melakukan tabulating ya, yaitu Anda perlu melakukan coding. Ingat, kadangkala ya, data yang Anda masukkan itu kan panjang. Misalnya laki-laki jumlahnya berapa, perempuan jumlahnya berapa. Nah, nanti kalau Anda ketemu lagi yang namanya data laki-laki berapa, perempuan berapa, daripada menulis laki diulang lagi, laki-laki, perempuan, kan lebih panjang ya. Maka lebih baik yang laki-laki dikasih kode L. Untuk berikut-berikutnya di dalam hasil penelitian Anda, kalau Anda menemukan jumlah laki-laki lagi, maka itu tinggal Anda memberikan L singkat. Tentu itu harus Anda berikan keterangan di bawahnya. L itu singkatan apa? P itu singkatan apa? Ya, jadi kalau misalnya data itu muncul lagi, pembaca sudah mengerti tanpa perlu Anda jelaskan. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah intinya ya, yaitu dengan cara melakukan analisis ya. Nah, analisis ya itu adalah Anda perlu melakukan perhitungan secara statistik. Ya, secara statistik di sini ya Anda bisa memilih berbagai macam metode. Sekali lagi, apakah min ya atau rata-rata ya, min atau rata-rata itu berarti Anda perlu menjumlahkan total semua frekuensinya ya, dibagi dengan banyaknya responden yang Anda survei ya. Oke, kemudian itu yang namanya rata-rata. Kemudian ada yang kedua itu namanya modus ya. Modus itu adalah nilai yang sering keluar ya. Misalnya orang yang menjawab ya itu ternyata ada setelah Anda hitung-hitung ya, itu ternyata ada 50 orang. Nah, kemudian yang menjawab tidak ada 20 orang. Maka yang modusnya ya, yang menjawab terbanyak adalah ya, yaitu sekitar 50 orang. Oke, kemudian ya mencari nilai tengah atau yang namanya median. Median di sini bukan berarti rata-rata. Kalau rata-rata tadi adalah Anda harus menjumlahkan dulu semua angka yang keluar dibagi frekuensinya. Tetapi kalau median Anda mengambil nilai tengah. Jadi apabila ada urutan data angka misalnya 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7 seperti itu. Nah, itu Anda perlu tulis dulu semua urut. Ya, jadi kalau misalnya 2, ya sudah duanya sebanyak apa kalian tulis. 3, angka 3 sebanyak berapa tulis di berikutnya setelah 2. 4, angkanya sebanyak berapa tulis setelah angka 3. Demikian seterusnya. Setelah Anda urutkan ya, kemudian Anda perlu cari nilai tengahnya. Nilai tengah itu adalah nilai angka yang berada di tengah-tengah dari deretan bilangan tersebut. Katakanlah ada 10 ya. Kalau ganjil lah paling gampang ya. Kalau misalnya ada 7 deret bilangan, misalnya 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian yang namanya nilai tengah itu yang mana? Berarti Anda cari yang tengah-tengah. Sini ada 2, gampangnya begitu. Angka yang 2 di sini dibuang ya. Ini yang 1, ini yang 1. Maka kalau gitu jatuh di angka yang keempat. Angka keempat inilah nilai tengahnya. Jadi kalau tadi tulisannya 2, 2, 3, 3, maka nilai tengahnya hasilnya 3. Itu apabila data Anda jumlahnya ganjil. Tetapi kalau misalnya data Anda jumlahnya genap, misalnya Anda punya deretan angka jumlahnya 10, ya ini kan sama 5, 5. Nah, maka yang Anda hitung sebagai yang tengah-tengah ini ada 2 angka yang di sini. Ya, hitung angka kelima dari kiri dan hitung angka kelima dari kanan, akan ketemu angka kelima dan keenam ya kan. Itu Anda jumlahkan dulu ya. Misalnya ini 2, 2, 3, 3, 4 ya. Ini 4, 4, 5, 5, 6. Maka ketemu di sini 4 dan 4.
Nah, nilai tengahnya adalah 4 ditambah 4 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena angka yang Anda pakai itu yang di tengah ada 2 ini tadinya. Oke, supaya Anda tahu rata-ratanya, oke ya. Nah, seperti itulah yang disebut median. Nah, kalau untuk lebih mudah lagi, itu kalau yang Anda hitung secara manual ya. Tetapi kalau misalnya program Anda masukkan di program komputer, itu ada program tersendiri untuk mengolah data statistik ya, yaitu umumnya dengan menggunakan SPSS, program SPSS ya. Statistic Package for Service Solution. Ya, jadi judulnya aja sudah paket statistik, paket pengolahan statistik ya untuk service solution memberikan jalan keluar ya tentang service pelayanan berupa apa? Kebutuhan Anda akan data. Ya. Nah, Anda tinggal jumlah hasil kuesioner yang Anda dapat dari responden itu tinggal masukkan saja ke program SPSS tersebut. Nah, nanti program tersebut sudah akan mengolah dengan sendirinya ya. Itu kalau yang Anda tidak menggunakan secara manual. Oke. Nah, kemudian yang terakhir tentu Anda lakukan penyajian. Nah, otomatis penyajian di sini itu sudah Anda kelola, sudah Anda olah data statistiknya. Oke. Nah, demikian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada yang tidak jelas dari penjelasan saya, silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini ya, supaya saya tahu ya kira-kira kebutuhan Anda apa ya, kira-kira apa yang perlu lagi saya terangkan. Saya nanti akan jelaskan juga di kolom komentar itu. Oke. Nah, sekali lagi semoga tayangan ini membawa manfaat buat Anda ya, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.